Gerbang sakral dangdut akhirnya terbuka untuk April DA7. Sebagai reporter yang telah lama mengikuti dinamika musik dangdut nasional, saya nyaris tak pernah merasakan atmosfer setegas dan sesakral ini. Hari itu, gerbang Studio Soneta di Depok bukan sekedar pintu besi biasa. Ia menjelma menjadi simbol sejarah, batas tak kasat mata antara penyanyi biasa dan mereka yang diakui secara kultural oleh sang raja dangdut. April DA7 berdiri di hadapannya dengan sikap penuh adab, mengenakan busana santun yang mencerminkan jati diri seorang calon diva. Studio Soneta bukan ruang publik, ia adalah katedral musik dangdut, tempat lahirnya karya-karya yang membentuk identitas bangsa. Tidak semua penyanyi, bahkan yang telah terkenal sekalipun, diberi kesempatan menginjakan kaki di dalamnya. Saat April akhirnya melangkah masuk, suasana mendadak hening. Beberapa musisi senior Soneta yang hadir tampak memberi gestur hormat, bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan sikap tubuh yang penuh respek. Momen ini otomatis memutus keraguan publik terhadap kualitas April. Ini bukan lagi soal kompetisi televisi, melainkan pengakuan sejati dari Pusat Legitimasi Dangdut Indonesia. Masuknya April ke Studio Soneta menandai peristiwa besar yang jarang terjadi, lahirnya regenerasi yang direstui langsung oleh sejarah. Tatap muka perdana dengan Rhoma Irama, ujian tanpa ampun. Di dalam studio, momen paling menentukan pun terjadi. April akhirnya berhadapan langsung dengan Rhoma Irama. Sang raja menyambutnya dengan senyum kebapakan, namun aura wibawa tetap tak tergoyahkan. Dari informasi yang dihimpun reporter kami di sekitar lokasi, pertemuan ini bukan basa-basi atau seremoni simbolik. Ini adalah ujian sesungguhnya. April diminta menyanyikan beberapa potongan nada tanpa musik pengiring, tanpa efek, tanpa perlindungan teknologi, hanya suara mentah. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menekan. Rhoma Irama terdiam lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar teknik vokal. Sumber internal menyebutkan bahwa sang raja terpesona oleh kemurnian suara April, cengkok yang lahir dari rasa, bukan dari pola buatan. Sejak saat itu, relasi mereka bergeser, bukan lagi senior dan junior, melainkan guru dan murid terpilih. Di ruangan itu, regenerasi dangdut terjadi secara sunyi, namun sangat menentukan. Sebuah estafet sejarah berpindah tangan dengan cara yang paling elegan. Misteri kunci emas yang mengubah nasib karir April. Istilah kunci emas yang disebut-sebut diberikan Rhoma Irama kepada April, langsung memicu spekulasi luas. Namun, investigasi kami mengungkap bahwa kunci ini bukanlah benda fisik. Ia adalah mandat musikal tingkat tertinggi. Kunci emas berarti akses eksklusif ke filosofi soneta yang selama puluhan tahun dijaga ketat. April kini berhak menerima bimbingan teknik vokal lanjutan, rahasia pengolahan nada dakwah, serta pemahaman mendalam tentang pesan moral dalam setiap lagu. Lebih dari itu, kunci emas adalah legitimasi karier. Dengan restu langsung sang raja, April kini berada di zona aman industri, tak lagi mudah diremehkan atau dipermainkan. Ini adalah bentuk proteksi moral dan profesional yang sangat langka. Publik pun menyadari bahwa gelar juara di panggung televisi tak ada artinya dibandingkan mandat sakral ini. Kunci emas menempatkan April sejajar dengan para legenda soneta yang dibentuk langsung oleh tangan sang raja. Sejak hari itu, peta karier April berubah total dan permanen. Proses penempaan di dalam studio, disiplin tanpa kompromi. Laporan kami menembus detail proses produksi yang berlangsung berjam-jam di dalam studio soneta. April tidak hanya diminta bernyanyi, tetapi ditempa. Setiap suku kata harus diulang hingga menyatu dengan ruh lagu. Rhoma Irama dikenal perfeksionis, dan standar soneta tidak memberi ruang toleransi pada ketidakjujuran nada. Keringat mengalir di bawah lampu studio, namun April tak menunjukkan keluh kesah. Ia mengikuti setiap arahan dengan disiplin luar biasa. Investigasi kami mencatat bahwa sang raja lebih menekankan kejujuran rasa daripada teknik berlebihan. April diajarkan bernyanyi dengan hati, bukan sekedar dengan pita suara. Proses ini adalah bagian inti dari kunci emas.
membentuk penyanyi yang bukan hanya enak didengar, tetapi bermakna. Karantina vokal ini dijaga ketat, menandai lahirnya karya yang dipastikan memiliki kualitas tinggi dan nilai historis. Inilah dapur tempat legenda dilahirkan, bukan dibangun secara instan. Ledakan reaksi publik dan kemenangan moral April. Begitu kabar April masuk studio Soneta bocor ke publik, ruang digital langsung bergetar. Tagar terkait April dan Soneta merajai trending topik dalam hitungan jam. Sebagai reporter digital, saya mencatat lonjakan sentimen positif yang luar biasa. Publik menyebut ini sebagai kemenangan moral paling mutlak. Banyak yang menyatakan tidak lagi peduli siapa juara di televisi, karena bagi mereka, April telah menang di dunia nyata. Investigasi kami menunjukkan nilai jual April melonjak hingga ratusan %. Promotor dan stasiun televisi nasional berebut mendekat. Dukungan publik mengalir deras, menandakan bahwa validasi dari sang raja lebih bermakna daripada piala kompetisi. Efek domino ini menempatkan April di posisi yang belum pernah dicapai alumni ajang bakat dalam 1 dekade terakhir. Jakarta bergetar bukan oleh sensasi, tetapi oleh pengakuan. Pengakuan langsung sang raja, suaranya jujur. Salah satu poin paling krusial adalah pengakuan langsung Rhoma Irama terhadap April. Suaranya jujur, ujar sang raja, menurut sumber terpercaya di dalam studio. Dalam dunia musik, kejujuran adalah pujian tertinggi. Di tengah industri yang dipenuhi manipulasi digital, suara April dinilai sebagai oasa. Investigasi kami menemukan bahwa sang raja melihat April sebagai kanvas bersih, siap dibentuk tanpa merusak jati diri. Rhoma Irama merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal bakat ini agar tidak tergerus industri. Stempel jujur dari sang raja membungkam semua keraguan yang pernah diarahkan pada April. Ia kini resmi berdiri di barisan elit penyanyi Indonesia yang dihormati karena kualitas, bukan sensasi. Transformasi karakter, dari gadis daerah menjadi diva bermartabat. Sejak menerima mandat Soneta, karakter April mengalami perubahan signifikan. Ia tampil lebih mantap, lebih tenang, namun auranya semakin kuat. Di Soneta, April tidak hanya belajar teknik vokal, tetapi juga etika panggung. Kesantunan ditekankan sebagai identitas utama penyanyi dangdut bermartabat. Cara bicara, cara berdiri, hingga cara memandang audiens kini mencerminkan kewibawaan seorang diva. Sebagai reporter, saya menyaksikan transformasi ini sebagai hasil pendidikan karakter, bukan pencitraan instan. April kini bukan lagi pencari panggung, ia adalah panggung itu sendiri. Karakter inilah yang membuatnya sulit ditandingi oleh generasi seangkatannya. Disrupsi besar dalam peta industri dangdut nasional. Masuknya April ke Soneta menciptakan disrupsi besar. Label musik dan produser nasional kini harus mengatur ulang strategi. Investigasi kami menemukan bahwa jaminan mutu dari Rhoma Irama membuat April menjadi magnet kontrak eksklusif. Ia kini berada di jalur profesional murni, bebas memilih karya dan kolaborasi. Nilai tawarnya sejajar penyanyi senior papan atas. Fenomena ini membuktikan bahwa jalur legenda lebih berkelanjutan daripada popularitas instan. April kini dipandang sebagai ikon kebangkitan dangdut elegan yang berakar kuat pada tradisi. Getaran di Cirebon, kemenangan budaya daerah. Di Cirebon, kabar ini disambut haru. Dari pendopo hingga sanggar seni desa, doa dipanjatkan. Bupati Cirebon menyebut April sebagai aset nasional. Investigasi kami mencatat bahwa warga merasa April telah mengangkat martabat budaya lokal ke panggung nasional. Ini bukan sekadar keberhasilan individu, melainkan kemenangan kultural. April menjadi simbol bahwa bakat daerah, jika dijaga dengan adab dan kualitas, bisa menembus gerbang paling sakral industri musik. Kesimpulan reporter, lahirnya legenda baru dangdut Indonesia. Sebagai penutup laporan ini, saya menyimpulkan bahwa masuknya April DA7 ke studio Soneta adalah momen kelahiran legenda baru. Perjalanan kompetisi mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan sejarahnya baru dimulai. Mahkota rakyat dan restu legenda jauh lebih berat daripada piala manapun. Kunci emas kini berada di tangan yang tepat. Nusantara tinggal menunggu mahakarya perdana April, hasil didikan langsung sang raja dangdut. Sejarah mencatat, dari sebuah bilik rekaman yang sunyi, seorang gadis Cirebon resmi menjadi penerus estafet kejayaan dangdut Indonesia.